record. Oke. Bentar ya, saya rekam juga dulu. Screen recording. Oke. So guys, kita mulai ya. So, hari ini kita akan belajar reading section. Welcome aboard Mrs. Herawati Abuhair, Mrs. Damayanti, and Ayu Meranti. So, yang lain yang tidak sempat hadir live pada malam ini, insya Allah kami akan upload video Zoom-nya besok di Google Classroom. So, yeah. Let's check it out. Okay, reading comprehension-nya section 3. Oke. Reading comprehension. Oke, kita perkenalan dulu untuk reading comprehension ya, guys. Okay. So, the third section of the TOEFL test is the reading comprehension section. Okay. This section consists of 50 questions. Jadi untuk reading section teman-teman terdiri atas 50 soal. Oke, let me check. Kedengaran tidak? Kedengaran tidak? Silahkan cek di chat ya. Kedengaran tidak suara saya? Oke. So, some tests may be longer. You have 50 minutes to complete 50 questions in this section. Jadi, ada 50 soal, ya ada 50 soal, dan waktu yang diberikan ke kita itu sekitar 50, oke, terdengar salah. Oke, siap. Ada 50 soal dan 50 menit. So, hitung-hitungnya adalah satu soal, 1 menit. Nah, satu passage, satu bacaan itu 10 soal. Dan setiap, which means that dalam satu bacaan itu kita cuma diberi waktu sekitar 10 menit. Jangan lebih dari itu. Nah, sekarang kita mau belajar strateginya supaya kita jangan sampai membuang-buang waktu ketika menjawab soal reading. Oke ya. Jadi meskipun ini teman-teman adalah reading TOEFL, tapi ini juga berlaku untuk reading umum. Ini sama aja dengan reading umum. Jadi teman-teman yang guru bahasa Inggris misalnya, bisa mungkin belajar sesuatu hal yang baru ya, khusus untuk khusus untuk reading. Oke. Yang pertama, in general, penulis memberikan ulasan bahwa reading comprehension itu ada 2 jenis saja teman-teman ya. Yang pertama, reading comprehension, ada terang ini. Reading comprehension, yang kedua, vocabulary question. Oke, nanti kita lebih jelasnya lagi ya tentang jenis-jenis soal. Ya, ini ada sedikit general strategies. Saya kira ini tidak terlalu penting. Kita langsung masuk ya. Strategies for reading comprehension question. So, yang pertama, scheme for the reading passage to determine the main idea or overall organizations of ideas in the passage. Jadi teman-teman, ketika kita mengerjakan reading, please jangan membaca semua bacaan, membaca semua informasi di dalam bacaan in details, secara detail, ya. Yang diminta dalam TOEFL adalah kita dapat locate information, dapat mendapatkan informasi dengan waktu yang terbatas secepat mungkin, oke? Jadi jangan sampai membuang-buang waktu dengan cara membaca semua hal di dalam reading, di dalam bacaan. Ya, kita cuma diminta untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Oke, yang kedua, look ahead at the question to determine what the questions you must be answer. Jadi, ketika kita mengerjakan reading, baiknya kita membaca soalnya dulu dan pilihan jawabannya. Kemudian baru kita melihat bacaannya. Jangan membaca bacaannya dulu, lalu kemudian mengerjakan soalnya, itu membuang-buang waktu. Oke ya. Kalau nanti memang hobinya membaca, nanti setelah kita ujian TOEFL LTP ya. Setelah itu membaca silahkan sampai sepuas-puasnya. Khusus untuk reading TOEFL, jangan membaca yang tidak perlu. Oke. Kemudian find the section of the passage that deals with the each question. Jadi ada beberapa
jenis tes dalam reading, contohnya main ID question, ini khusus untuk kelas foundation ya teman-teman, masih banyak ya, kami sementara menjalankan juga kelas intermediate dan itu masih jauh lebih banyak informasi yang perlu kita pelajari. Untuk reading ini, untuk kelas foundation ini kita cukup mempelajari hal-hal yang bersifat basic ya, dasar-dasar tentang reading, tapi ini sangat penting. Kalau kita tidak belajar foundation langsung lompat ke intermediate bisa pusing nanti. Oke ya. Lalu kemudian directly and indirectly answered detailed question ya. Jadi ada main ID question, ada directly and indirectly answered detailed question. Kemudian ada vocabulary question and ada where questions. Ada beberapa yang telah dipelajari di di foundation ini, contohnya pronoun referen. Ini pronoun referen harus nanti kita pelajari di intermediate. Lalu kemudian transition question juga harus dipelajari pada saat intermediate juga. Lalu kemudian ada transition question, ada preceding and following question, and bla bla, masih lebih banyak lagi. Nantilah kita belajar sedikit demi sedikit dan step by step. Oke. Oh, sorry. Read the part of the passage that contains the answer carefully. Saya kira suatu hal yang biasa. Choose the best answer. Oke, that's okay. Skill 1, main idea question. Oke ya. Jadi untuk melocate main idea question teman-teman, ini bukan cuma dalam TOEFL aja, baik dalam IELTS juga, baik dalam General English juga ya. Ini hal yang sangat common lah untuk menentukan main idea question. Jadi akan tetapi sekarang khusus untuk reading ya, khusus untuk reading TOEFL, bagaimana sih cara menentukan main idea? Oke, nanti kita pelajari. Oke. Almost every reading passage on TOEFL test will have a question about main idea of the passage. Okay, such a question may be worded in a variety of ways. You may be, for example, asked to identify the main topic. Oke, jadi banyak ya model-model soal dari main idea. Intinya main idea aja, tapi banyak modelnya. Contohnya main topic, main subject, the title, primary idea, main idea. Oke, ini semua. Kalau muncul semua kata-kata ini dalam soal, maka intinya itu mencari main idea. Apakah dia topik, subject, title, primary idea, sama main idea. Intinya dia semua main idea. These questions are really asking the primary point the author is trying to get across the passage. Jadi khusus untuk soal ini, ya kalau misalnya kita di TOEFL Advanced itu intinya bahwa soal-soal seperti main idea adalah overview questions. Maksudnya dia meminta kita untuk memberikan gambaran secara umum, ya. Bacaan ini tentang apa sih? Apa pesan utama dari bacaan ini dalam 1-2 kalimat seperti itu. Okay. Since the TOEFL passages are generally written in a traditional organized manner, it is not difficult to find the main idea by studying the topic sentence, which is most probably found at the beginning of the paragraph. Oke, karena TOEFL itu teman-teman, dia disusun dengan masih cara tradisional, ya tidak seperti dengan IELTS. IELTS itu mah jauh lebih rumit ya. Bahwa kebanyakan topik sentence ya dalam reading TOEFL itu berada pada awal kalimat di setiap paragraf ya. Biasanya seperti itu. Tidak semua. Nah, contohnya ada beberapa paragraf yang main idea-nya tidak berada di awal kalimat. Nah, misalnya kalau kalimatnya diawali dengan pertanyaan. Misalnya, do you know the President of United States? Itu tidak mungkin itu menjadi main idea ya, karena itu sebuah pertanyaan. The President of, nanti mungkin main idenya baru setelah pertanyaan itu. Kalau dia dimulai dengan argumen atau dimulai dengan definition, biasanya itu menjadi topik sentence-nya. Oke. If a passage consists of only one paragraph, you should study the beginning of that paragraph and determine the main idea. Oke, biasanya katanya kalau misalnya kalau bacaannya cuma terdiri dari satu paragraf saja, maka maka main idenya itu kemungkinan besar ada di kalimat pertama di paragraf tersebut. Akan tetapi teman-teman secara sesuai dengan pengalaman ya, mostly reading TOEFL itu tidak cuma terdiri dari satu paragraf aja. Biasanya minimal itu 3 atau 4 paragraf sampai 100 sampai 150 kata. Oke ya. They have to be prepared for that ya. Ada beberapa penulis juga mengatakan bahwa untuk soal-soal seperti overview question itu kita simpan sebagai terakhir ya. Kalau ini kan meminta main idea ya, kan ada sekitar misalnya satu bacaan seperti ini, satu bacaan itu ada 10 soal, ya kan? Dan setiap soal itu beda-beda jenisnya. Ada vocabulary question, ada transition question, ada pronoun referen, kemudian
kemudian ada apa namanya, ada implied detailed question, ada stated detailed question, banyak sekali jenisnya. Kemudian yang terakhir ada main idea question. Ya, ada beberapa buku mengatakan bahwa bagusnya kalau kita mengerjakan main idea question itu dia disimpan terakhir, ya dia paling dijawab terakhir, meskipun main idea itu selalu menjadi nomor pertama, nomor satu main idea. Nah, kalau misalnya kita dapat soal yang main idea, kita simpan dulu, jangan dijawab dulu. Nah, kita berpindah dulu ke soal-soal yang lain. Karena ketika kita sudah mengerjakan soal-soal yang lain, maka dia akan memberikan kita informasi-informasi apa namanya, fragile informasi-informasi penting dalam passage tersebut, ya, detail-detail. Nah, setelah kita sudah menjawab sekitar 9 nomor, ya, 9 nomor kita sudah hampir mengetahui, passage ini bercerita tentang ini. Nah, terakhir barulah kita menjawab main idea question, karena kita sudah mendapat informasi yang banyak tentang passage idea tersebut, ya, reading tersebut. Nah, ini ada satu penulis yang mengatakan hal yang seperti itu. Nah, khusus untuk Longman sendiri, dia mengatakan bahwa kamu tidak harus melakukan hal seperti itu, cukup kamu membaca awal kalimat dalam setiap paragraf. Nah, khusus untuk TOEFL seperti itu. Yep. Contohnya ya, contoh seperti ini. Contoh pertanyaannya adalah, what is the main idea of this passage? Nah, kita langsung baca soalnya dulu, jangan langsung baca bacaannya. Pilihannya adalah the life of James Naismith, the history of sports, physical education and exercise, and the origin of basketball. Oke, kita lihat teman-teman ya. Nah, kita lihat kalimat pertama dari paragraf tersebut. Basketball was invented in 1981 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts by the name of James Naismith. Oke, jadi ini kira-kira main idenya tentang apa? Apakah dia tentang membicarakan James Naismith? Pastinya tidak ya teman-teman, karena begini, intinya ketika kita teman-teman mencari main idea, ini tidak ada di buku ini ya, ini sebenarnya materi TOEFL Advanced, tapi that's fine lah. Yang pertama, jangan pilih avoid ya, avoid specific ya, specific idea. Jadi kalau misalnya ada idea yang terlalu spesifik, maka itu bukan main idea. Yang kedua, avoid very general. Avoid a very general idea. Kalau ada juga ide yang terlalu general, bukan itu juga. Yang ketiga, avoid irrelevant ya, irrelevant idea. Jadi kalau ada ide yang irrelevant, yang tidak nyambung, tidak cocok, maka itu juga bukan main idea. Intinya dia di tengah-tengah kalau main idea. Dia tidak terlalu spesifik sekali. Dia juga tidak terlalu general banget. Oke, apalagi dia irrelevant. Oke. Contohnya, what is the main idea of this passage? Jadi dia mulai dengan kata basketball. Basketball was invented by physical education, bla bla. Nah, dia tidak berbicara tentang life of James Naismith, tidak. Dia juga tidak berbicara the history of sport. Ini terlalu, the history of sport ini, the life of James Naismith ini terlalu spesifik. Bukan itu jawabannya. Sedangkan the history of sports itu terlalu luas, bukan juga itu jawabannya ya. Lalu kemudian apa namanya, physical education and exercise, ini namanya irrelevant. Tidak ada diceritakan seperti ini, tidak ada di apa namanya, bukan ini yang dibahas. Yang terakhir adalah the origin of basketball, asal mula daripada basketball, seperti itu. Jadi jawabannya adalah bagian D. Seperti itu teman-teman kalau kita mau melocate main idea dalam sebuah paragraf. Oke. Nah, ini ada example lagi yang lainnya. Passage. Nah, ini bedanya teman-teman. If a passage consists of more than one paragraph, you should study the beginning of each paragraph to determine the main idea. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, bacaan itu lebih dari satu paragraf. Ini kan paragraf 1, ini paragraf 2. Nah, lebih dari satu paragraf. Dan pastinya, apa namanya, pastinya insya Allah itu kalau tes TOEFL itu bacaan itu tidak cuma satu paragraf, itu lebih dari satu paragraf, lebih dari 2, bahkan 3 sampai 4, bahkan sampai 5 paragraf. Oke.
Dan ketika kita mendapati soal yang seperti ini, maka dan kita diminta main idea-nya, contohnya, which of the following would be the best title for this passage? Ya kan dia meminta title. Nah, tadi kan saya katakan bahwa kalau misalnya best title, ya, best title, main idea, ya, dan apalagi best title, main idea, primary idea, itu semua intinya mereka meminta main idea, teman-teman, ya. Jadi kita lihat, caranya adalah kita baca setiap awal kalimat di setiap paragraf. Contohnya, early maps of the North American continent showed a massive river that begin in the Rocky Mountains, flowed into Great Salt Lake, bla bla sampai titik ini. Jadi early maps. Jadi apa maksudnya? Peta yang dahulu dia mengatakan early maps of North American continent showed a massive river. Ada apa namanya? Peta yang lalu, ya, peta yang lalu dari American continent itu menunjukkan ada massive river seperti itu. Oke. Lalu kemudian paragraf kedua, this mythical river of course does not exist, ya. This mythical river of course does not exist. Ya pastinya apa namanya, sungai-sungai yang ada di map yang zaman dahulu ini pastinya tidak ada seperti itu. Jadi kira-kira, kalau misalnya kita cuma membaca paragraf pertama dari paragraf ini, maka kita akan salah dalam menentukan main idea, teman-teman, ya. Kita mengira bahwa ini tentang map American continent, ya. Tidak, ternyata ada yang menegasi informasi di sini. Di paragraf kedua dia mengatakan this mythical river of course does not exist, ya. Dia menegasi. Awalnya dia mengiyakan, lalu kemudian dia menegasi. Jadi apa yang bagus, apa namanya, main idea of this passage? Apakah early maps of North America? Seandainya kita baca paragraf pertama aja, teman-teman, maka bisa-bisa kita memilih bagian A, dan ini bukan bagian A. Dia cuman main idea of the first paragraph, not the whole paragraph. Oke? Lalu kemudian bagian C, a comparison of Buenaventura and Mississippi rivers. Apakah di paragraf pertama kita fokus berbicara tentang Buenaventura dan paragraf kedua tentang Mississippi River? Tidak. Ini tidak berbicara tentang comparison between the two rivers. Oke, ini juga salah. Lalu kemudian rivers in mythology. Oke, rivers in mythology ada dibicarakan, tapi itu cuman paragraf kedua, not the whole paragraph. Oke, yang diminta di sini adalah the whole paragraph. Jadi ini juga salah, dan yang benar adalah bagian B, the non-existent river on maps. Oke, jadi seperti itu. Awalnya tidak mengatakan ada di maps, tapi ternyata dia not exist. Jadi kita membaca dua kalimat di setiap paragraf, lalu kemudian kita mengambil kesimpulan seperti itu. Dan kesimpulannya adalah bagian B. Oke? Jelas ya teman-teman? Oke. Oke, main idea question. How to identify the main idea question? Yang pertama, ketika misalnya ketika misalnya muncul beberapa pertanyaan ini, ya, maka itu terdeteksi sebagai main idea question. Yang pertama, what is the topic of the passage? What is the topic of the passage? Yang kedua, what is the subject of this passage? Ya, kalau misalnya ada pertanyaan mengatakan what is the topic of this passage? What is the topic of this passage? Maka ini adalah, lalu kemudian what is the subject of this passage? Maka ini juga adalah main idea, ya. What is the main idea of this passage? Pastinya main idea ini sudah jelas. Topik, subject, main idea. What is the main point of this passage? Main point juga bisa. What is the primary concern? What is the other primary concern? Ini juga main idea, teman-teman, ya. Tapi kalau teman-teman sudah tidak tidak tahu, bukan tidak tahu, ya, belum pernah tahu, ya, masalah yang seperti ini, pasti tidak ngerti ini mintanya apa sih sebenarnya. Jadi perlu kita be informed with this kind of information. Which of the following would be the best title? Oke. Jadi semua pertanyaan ini adalah main idea. Oke. Where to find the answer? The answer to this type of question can be generally found determined by looking at the first sentence of each paragraph. Oke, jadi ada di setiap awal kalimat di setiap paragraf. Oke, jadi how to answer the question?
Read first line of each paragraph. Dia mengatakan baca setiap awal kalimat di setiap paragraf. Look for a common theme or idea in the first lines, ya. Lalu kemudian pass your eyes quickly over the rest of passage to check that you really have found the topic sentence and eliminate any definitely wrong answers. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kita baca, oke, di setiap awal paragraf, ya. Oke, kita baca ya, kita baca semua kita baca semua paragraf, kita baca semua paragraf setiap kita baca semua setiap awal kalimat di setiap paragraf. Oke. Oke. Bentar ya, itu ada sedikit email masuk. Oke. TOEFL exercise 1. Ya. Nah, kita lihat ya teman-teman. The main idea of this passage is that. Wait a minute. The main idea of this passage is that apakah A, the Earth is a cold planet? B, most of Earth ice is found in Antarctica? C, it snows more in Antarctica than any other place in Earth. Okay, and D, Antarctica is the only 2 miles wide but is 90% ice. Oke, kita lihat kalimat pertama di paragraf tersebut. Ya meskipun ini cuma contoh ya teman-teman, ya tidak mungkin TOEFL itu cuma sekitar 1, 2, 3 baris aja ya, 4 baris aja. It's impossible. Biasanya itu ada sekitar 15 baris. 15 baris dan ini cuma 4 baris, which means ini kita latihan aja. Oke. Jadi most of the ice, kita baca, most of the ice on Earth, close to 90% of it is covering the surface of the continent Antarctica. Okay, most of the ice on Earth, close to 90%. Close to 90% of it is covering the surface of the continent Antarctica. Jadi maksudnya kebanyakan dari es di bumi ya, hampir 90%-nya itu ada di Antartika. Oke. Main idenya kira-kira tentang apa? Apakah the Earth is a cold planet? No, it's irrelevant ya. Bukan itu yang dibicarakan. C, it snows more than in Antarctica than in any other place on Earth. Apakah ada yang seperti dibicarakan? Nah, kita baca, it does not snow very much in Antarctica. Dia mengatakan it does not snow very much in Antarctica. Oke, dia mengatakan does not. Berarti salah dong. Ini juga salah. Oke, lalu kemudian bagian D, Antarctica is the only 2 miles wide. Sorry ya. Exercise. Ini sudah exercise 1 ternyata. I'm so sorry. I'm so sorry ya. Oke, so kita istirahat dulu. Bukan istirahat, ada chat. Suara nggak jelas. Susah. Itu di luar. Kalau misalnya ada jelas, tidak jelasnya itu di luar kemampuan kami, karena itu namanya juga jaringan internet. Ya, itu di luar kehendak saya. Ya, kita cuman bisa berusaha sebaik mungkin. Oke, jadi sekarang saya pause dulu ya. Pause recording. Wait a minute ya. Cancel. Screen recording. Oke. Kita mulai teman-teman ya. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Oke. 835. Oh, masih ada waktu. Oke. Saya hapus dulu ya, kita mulai dari awal. Oke. The main idea of this passage is that. Oke. The main idea of this passage is that. Apakah A, B, C, atau D? Kita lihat ya. Most of the ice on Earth. Kebanyakan es di bumi. Close to 90% of it. Hampir 90% darinya. Is covering the surface of the continent of Antarctica. Berada di Antartika. Oke. Intinya itu adalah ide pokoknya. Sekarang, the main idea of the passage is that.
Apakah the Earth is a cold planet? Pastinya iya. But I say, jangan pilih ide yang terlalu lebar, terlalu general. Bukan itu jawabannya. Ini salah. Oke. Most of the Earth ice is found in Antarctica. Oke, kita simpan ini. Lalu kemudian, it snows more than Antarctica in any other places. Bukan, karena ada kata-kata mengatakan it does not snow very much in Antarctica. Oke, ini juga salah. Oke, lalu kemudian bagian D. Oke, bagian D, Antarctica is only 2 miles wide but is 90% ice. Oke, ada tidak kata seperti itu? Ada 2 miles, but bukan wide, but it is deep. Beda wide dan deep, jangan samakan. Jadi ini juga salah. Jawaban yang paling benar adalah bagian B. Most of the Earth ice is found in Antarctica. Dia mengatakan seperti ini, close to 90% of it. Hampir 90% es di dunia itu ada di Antartika. Oke? Oke teman-teman. Kita tidak bisa bahas semuanya, paling banter sekitar 3 nomor lah. Oke, kita lompati saja. Ini nomor 2. Ini lagi, nomor 3. The topic of the passage is. Oke, the topic of the passage is. Kita lihat kalimat pertama di paragraf pertama. The extremely hot and humid weather that occurs in United States in July and August is commonly called dog days of summer. Oke ya. Hari yang paling yang paling panas dan humid itu lengket atau sejenis lembab ya. Lembab ya, bukan hari. Cuaca yang terjadi di Amerika Serikat itu terjadi antara bulan Juli dan Agustus ya, yang biasa dikatakan sebagai dog days of summer. Oke, itu intinya, itu paragrafnya. Oke, sekarang kita lihat apakah how dog like to play during summer? Apa kita berbicara tentang anjing? Tidak, itu tidak berbicara tentang anjing, tapi itu cuma nama dari sebuah nama dari sebuah hari ya. Oke. Wait a minute. Nama dari sebuah liburan, nama dari sebuah commonly called, nama dari sebuah extreme dan humid weather in America. Oke, jadi ini salah ya. The causes of hot and humid weather. Penyebabnya tidak ya, bukan. Kalau misalnya kalian masih ragu ya teman-teman, dengan satu kalimat aja bisa dibaca satu kalimat lagi setelahnya ya, supaya kita lebih lebih yakin dengan pilihan kita. Contohnya, this name comes from the star Sirius which is known as the dog star. Okay. Jadi nama ini berasal dari bintang yang bernama Sirius yang biasa dikenal sebagai bintang anjing, seperti itu, dog star. Nah, ini berbicara tentang dog star, berbicara tentang dog days ini, bukan tentang causes of heat and hot weather. Oke, no bagian D. The days that dogs prefer, hari-hari yang disukai oleh anjing. Oke, ini bukan tentang anjing, ini nama aja. Jadi nama yang paling dekat adalah why hot summer days are known as dog days. Kenapa hot summer days itu dipanggil sebagai dog days? Oke, itu intinya teman-teman ya. Oke, kita pindah ke skill selanjutnya. Oke, stated detail question. Stated detail question. Nah, ini stated detail question, teman-teman, adalah jenis tes yang lain. Oke, jadi kalau misalnya saya dihadapkan dengan tes TOEFL, maka yang pertama-tama saya kerjakan adalah kalau bukan stated detail, vocabulary question. Karena itu yang paling mudah di antara soal-soal yang lain. Jenis soal yang lain. Kan banyak jenis soal, teman-teman. Salah satunya tadi adalah main idea. Lalu kemudian yang kedua ini stated detail question. Ini kalau kita dapat soal seperti ini, baiknya kita kerjakan dahulu. Atau vocabulary question, salah satunya. Oke ya. Kita baca, apa itu stated detail? A stated detail question asks about one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. Jadi, stated detail, teman-teman, itu menanyakan kalian atau mengharuskan kalian untuk mencari informasi spesifik. Jadi kita tidak disuruh untuk menarik kesimpulan tentang overview dari bacaan tersebut. Bukan. Kita cuma dimintai untuk
mencari informasi tertentu dalam sebuah dalam sebuah bacaan, ya, bukan keseluruhan. Satu informasi penting saja. Apakah nama orang, apakah nama hewan, apakah nama benda, nama hari, tanggal kejadian, dan lain-lain. Oke. The answers to these questions are generally given in order in the passage. Jadi jawabannya itu disimpan, terdapat dalam bacaan secara in order. In order itu teman-teman maksudnya dia runtut dari atas ke bawah. Ya, tidak random, lompat-lompat kiri kanan. Oke. Jadi itu enaknya TOEFL. Jawabannya itu runtut dari atas ke bawah, tidak lompat-lompat kiri kanan, tidak random. Nggak kayak IELTS ya teman-teman, itu terkadang random. Misalnya jawaban untuk nomor 5 itu ada di paragraf 1 dan jawaban nomor 4 itu ada di paragraf 7, seperti itu, lompat-lompat. Kalau di TOEFL tidak. Kalau misalnya jawaban nomor 1 ada paragraf 1, jawaban nomor 2 ada paragraf 2, jawaban nomor 3 ada paragraf 3, seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi melihat lagi paragraf-paragraf sebelumnya kalau sudah ada jawaban di situ. Oke. And the correct answer is often a restatement of what is given in the passage. Biasanya jawabannya itu dalam bentuk restatement. Oke, kayak restatement yang sudah kita pelajari di di listening kemarin ya teman-teman, ya. Restatement juga biasa terjadi di reading passage. Maksudnya dia ditulis atau diungkapkan dalam model yang lain. Oke. This means that the correct answer often expressed in the same ideas what is written in the passage, but words are not exactly the same. Oke, maksudnya seperti itu. Beda penulisannya, tapi meaningnya sama. Oke, kita lihat ya. Contohnya ini. Oke. Jadi seperti inilah teman-teman modelnya, minimal modelnya dari sebuah reading TOEFL. Oke ya. Tapi jarang sih juga kalau 10 kalimat. Minimal biasanya 15 kalimat itu teman-teman. Tapi ya modelnya seperti inilah. Ada line marker, ini namanya line marker teman-teman. Ada line 10 atau line 5, ini memudahkan kita untuk mencari informasi tertentu ya dalam tulisan. Nggak kayak IELTS ya teman-teman, di IELTS itu tidak ada line marker yang seperti ini. Kita harus baca secara wow, fokus. Kali ini tidak, kita dibantu. Oke ya. Oke, kita lihat according to the passage ya. Kita langsung baca soalnya dulu, jangan langsung baca jawabannya ya. Jangan langsung baca bacaannya, langsung baca baca soalnya dulu. According to the passage, the oldest floods. Lihat kan bahwa yang dia minta itu adalah specific information ya. Dia tidak meminta gambaran keseluruhan. Dia minta adalah oldest floods. Jadi yang kita cari adalah tentang oldest floods. Please jangan mencari yang lain. Jangan menghabiskan waktu untuk membaca yang lain. Langsung kita skim. Oldest floods. Nah, kita baca. Floods have been around in quite some time in all sort of shapes made from a variety of materials. The oldest known floods. Nah, ini. Oke ya. The oldest known floods muncul dia. Dia muncul di kalimat ketiga. Oke. The oldest known floods are about 2,000 years old that they were made from hollowed out bones with holes cut in them, seperti itu. Oke ya. Nah, ini according to the passage, the oldest floods had holes cut in them. Apakah ini yang pertama? Atau were made of metal? Apakah dia terbuat dari metal? Were made 200,000 years ago? Apakah dibuat 200.000 tahun yang lalu? Atau had a complicated set of layers and pads? Apakah dia terbuat dari layer-layer yang sulit? Oke. Kita sudah lihat bahwa jawabannya ada di kalimat ketiga, seperti itu. Jawabannya ada di kalimat ketiga sampai cut in them seperti ini. Which means that teman-teman, khusus untuk kalimat ya, dari kalimat 1 dan kalimat 3 ini sudah ada jawaban di situ. Berarti untuk pertanyaan selanjutnya kita tidak perlu lagi capek-capek melihat kalimat ini karena sudah tidak ada lagi jawaban di situ ya. Karena sebagaimana saya katakan bahwa jawaban di TOEFL itu runtut dari atas ke bawah. Oke, dia tidak lompat-lompat. Nah, ini enaknya untuk TOEFL. Oke. Jadi dia mengatakan bahwa the oldest known floods are about 2,000 years. Oke, jadi 200,000 ini sudah salah. Lebih 1 nolnya. Oke, made of metal tidak. Dia shape di mana tadi? Made from a variety of materials. Dia from a variety of materials, bukan metal. Salah juga ini.
Had complicated layers, tidak ada dikatakan complicated layers di sini. Jadi jawaban yang paling benar adalah A, had holes cut in them. Dia mengatakan hollow out bones with holes cut in them. Ada di sini cuts in them seperti itu. Oke, jadi jawaban nomor 1 adalah A seperti itu teman-teman ya. Itu namanya stated detail. Jawabannya maksudnya stated, terstated, tertulis ya. Jawabannya sudah ada di dalam tulisan. Jadi kita tidak perlu lagi sulit-sulit untuk menarik kesimpulan. Tidak ada kesimpulan yang perlu ditarik karena jawabannya langsung ada di situ di tulisannya, langsung ada di apa namanya di passage-nya. Oke ya. Oke, nomor 2. Sudah waktu ya. The passage indicates that James Galway flute is made of lead. Informasi yang dia minta itu sangat-sangat spesifik. Oke? Dan teman-teman, ya, karena kita sudah dapat jawaban di sini, ya, sampai line 5, jangan membaca lagi di situ. Oke, di situ sudah tidak ada jawaban lagi. Oke, jangan membuang-buang waktu kalian untuk mulai lagi membaca dari awal. No way, please. Langsung kita lanjut di in addition. Oke, karena jawabannya runtut. Jawabannya runtut dari awal sampai akhir. In addition to the bone, older flutes were often constructed from bamboo or hollow out wood. Ada tidak dikatakan sebagai James Galway flute? Belum ada. Kita lanjut membaca kalau begitu. Today's flutes are generally made of metal. And in addition to the holes, they are complicated system of key, levers, and pads. Okay. The instrument belonging to the well-known flutes James Galway. Akhirnya James Galway muncul juga di kalimat-kalimat akhir. Nah, baru kita lihat apa yang dia minta dari James Galway. Wait a minute ya. Apakah James Galway terbuat dari bones? Bones itu apa ya? Tulang, bambu, kayu, atau gold. Oke, dia bilang, belonging to a well-known flautist, James Galway is not just made of metal. Dia cuma tidak terbuat dari metal. It is made of gold. Dia terbuat dari gold, terbuat dari emas. Jadi jawabannya adalah bagian D. Jadi teman, enaknya stated detail ini jawabannya langsung ada di passage ya. Tidak perlu kita repot-repot untuk mencari menarik kesimpulan. Oke? Jadi kalau kalian mendapat soal ya seperti stated detail ini, usahakan ini aja dijawab dulu atau vocabulary question. Oke, teman-teman ya. Stated detail question. How to identify the question according to the passage ya. Kalau ada kata-kata seperti ini ya, according to the passage atau it is stated in the passage that. The passage indicates that. The author mentions that. Which of the following is true? Oke, ini semua adalah stated detail, teman-teman ya. Oke, bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah dia selalu in order, runtut dari awal ke bawah. Dari atas ke bawah ya. Lalu kemudian choose, bagaimana cara menjawabnya? Choose keyword in the question. Skim, ingat skim, jangan membaca secara detail. Skim aja, baca cepat. Scan. Kemudian read the sentence that contains keyword or idea carefully. Look the answer that restates the idea of the passage. Cari restatementnya kalau perlu ya. Lalu kemudian eliminate definitely wrong answers. Jadi kembali saya ingatkan bahwa bahwa khusus untuk stated detail jawabannya sudah ada. Tinggal pintar-pintarnya kita men-scan, melihat informasi itu. Melihat di mana informasi yang diinginkan. Jangan sampai susah-susah lagi untuk mencari kesimpulannya, teman-teman. Khusus untuk lebih lebih jelasnya, silahkan kita kerjakan exercise 2. Oke ya. Saya stop share dulu bagian ini. Saya kemudian ini dia cancel time player file screen recording. Oke, kita mulai lagi teman-teman ya. Oke guys, let's check it out. The exercise 2, for exercise 2,
Study each of the passage and choose the best answer, ya, the best answer to the question that follow. Oke, kita lihat nomor 1. Which of the following is mentioned in the passage as a way that Colorado River water gets to the southwest? Jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa pertanyaan ini stated detail karena dia meminta specific information. Kalau muncul kalimat seperti ini, pertanyaan seperti ini, bahwa kita harus yakin bahwa jawabannya itu sudah ada di passage. Oke ya. Kita lihat apakah by truck, by bottles, by wells, atau through canals. Oke, kita lihat ya. Many parts of the southwestern, kita kalau dapat soal seperti ini harus scan, baca cepat. Southwestern become deserts, ya. Dia mengatakan Colorado, passage away that Colorado River gets into southwest. Jadi Colorado River get into the southwest. Colorado, kita cari kata Colorado dulu ya. Colorado dulu. Kita scan, ini belum ada Colorado di sini. Waters Colorado River. Sudah muncul Colorado River. Oke ya. Become desert again without the waters of Colorado River. Southwestern, southwest. Oke. Many parts of southern would become desert again without the waters of Colorado. Belum ada, di sini belum ada jawabannya. System of thousands of miles of canals. Ada canals, oke. Hundreds of miles of tunnels, okay, then adequate and numerous dams, reservoirs bring Colorado River water to the area. Oke, jadi ada beberapa. Yang pertama ada kanal, yang kedua ada tunnels, yang ketiga ada dams, yang keempat ada reservoir. Oke, kita lihat yang mana di sini yang masuk. Truck tidak ada truck, dari keempat itu tidak ada truck. Bottles lebih-lebih tidak ada. Wells tidak ada juga. Satu-satunya yang masuk adalah canals, ini nomor 1. Oke, seperti itu kita menjawab specific detail. Oke, nomor 2. According to the passage, the imperial volley. Oke, jadi dia membaca according to the passage. Ada kata according to the passage, yang berarti itu adalah specific detail. Oke, stated detail. The imperial volley berarti yang kita cari adalah imperial volley. Jangan cari yang lain. Karena kita sudah membaca tadi into the area, ya, berarti daerah ini sudah kita blok. Daerah ini kita sudah blok, teman-teman ya. Sudah tidak ada jawaban di sini. Please jangan membaca lagi dari awal. Itu membuang-buang waktu. Oke, langsung kita lanjut ke kalimat selanjutnya, the imperial volley. Oke ya. Nah, ternyata langsung imperial volley dibahas di sini. Imperial volley in Southern California is an example of such a place. Oke ya. According to is, ya, kita baca dulu ya pilihannya. According to the passage, the Imperial Valley is a desert today. Ya, is located in Colorado. Produce a lot of agricultural goods dan does not require irrigation. Oke ya. Jadi apakah yang mana yang benar? Imperial Valley in Southern California is an example of such a place. It is a vast and productive agricultural area that was once a desert. Oke ya. Nah, kalau kita pilih A salah, is a desert today, dia mengatakan once a desert. Dulunya adalah desert. Dulunya sekarang bukan lagi dong. Oke, yang kedua located in Colorado. Tidak, bukan located in Colorado, dia ada di Southern California, teman-teman. Oke, jadi ini juga salah. Nah, kemudian does not require irrigation. Maksud does not require irrigation, dia mengatakan ada 2,000 miles of irrigation. Ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Ya, produces a lot of agricultural goods. Dari kata ini, productive agricultural area. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, belum bisa dihapus ya. Oke, nantilah. Oke, ternyata menghapusnya. Oke ya. Nah, kita lanjut. Masih ada waktu tidak? Oke, masih ada waktu satu lagi ya. Oke, which of the following is true about? Which of the following is true? Ini juga masuk ke sedikit detail. Kalau ada pertanyaan mengatakan which of the following is true about? Okay. Which of the following is true about the hair of ancestors of human? Tentang rambutnya manusia-manusia di zaman dahulu. Oke. Yang pertama, there was not much of it, tidak banyak. Yang kedua, it covered the entire bodies. Yang ketiga, it was thin. Yang keempat, it was not useful. Oke. Kita cari keywords-nya. Keywords-nya adalah
hair of the ancestors of human. Hair of the ancestors of human. Oke, kita cari. The ancestors of human, langsung dia muncul ya. Enak kalau begini ya, tapi mostly biasanya tidak seperti ini ya. Biasanya lebih rumit lah. The ancestors of human had a lot more hair than humans of today. Okay, the ancestors of human had a lot more ya hair than humans of today. Jadi memiliki rambut yang jauh lebih banyak. Oke, in fact kita bisa lanjut lagi. They had thick hair all over their bodies ya, all over their bodies ya. Jadi ada di semua tubuhnya, all over. Tapi di sini jawabannya diungkapkan ya, karena jawabannya di sini bagian B, dia diungkapkan dalam bentuk restatement ya. All over ini diganti dengan kata entire. Oke ya, seperti tadi dikatakan bahwa terkadang jawabannya itu dalam bentuk restatement. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman. Oke, itu aja ya. Kita sudah tidak bisa berlama-lama lagi. Saya bahas 3 nomor aja. Kita lanjut lagi ke skill selanjutnya. Intinya seperti itu untuk stated detail. Oke. Kita lanjut ke skill terakhir, teman-teman ya. Unstated detail. Wah, ini unstated detail bisa dikatakan salah satu soal yang rumit ya. Masih ada yang lebih rumit daripada ini ya, tapi ini termasuk yang rumit juga ya. Jadi bisa disimpan terakhir-terakhir lah. Oke, kita baca skill unstated detail. Oke, unstated detail ya. So you will sometimes be asked in the reading comprehension section of TOEFL to find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage ya. Jadi ada 3, ada not stated. Not stated itu teman-teman betul-betul tidak dibicarakan. Not mentioned juga tidak dibicarakan, or not true. Nah, not true ini dibicarakan tapi salah. Oke, kontras. Ini kalau di TOEFL, di IELTS ini kita mengatakan ada namanya no, yes, sorry ya, bukan yes, no, sama not given. Ini kalau di IELTS. Kalau di TOEFL, sorry ya, kalau di TOEFL kita unstated detail question. Jadi ada not stated maksudnya betul-betul tidak dibicarakan, not mentioned tidak dibicarakan juga, not true tidak benar. Oke, kita lihat contohnya. Jadi intinya teman-teman bahwa untuk unstated detail question ini jawabannya tidak ada di dalam passage. Oke, kita baca dulu selanjutnya. So this type of really means that 3 of the answers are stated, mentioned, or true in the passage, while 1 answer is not. Oke. Jadi intinya teman-teman ketika kita mengerjakan ini, misalnya A, B, C, dan D. Oke. Intinya bahwa kita akan diminta untuk mencari yang tidak di stated, tidak di mention, atau tidak di true, tidak true. Jadi ceritanya 3 jawabannya itu benar, sedangkan 1 yang tidak benar. Satunya itu not true. Yang kita diminta adalah yang not true, bukan yang true. Oke? Nanti ada caranya untuk menjawab jawaban pertanyaan seperti ini. Wait a minute ya. Oke. The Florida Keys are a beautiful chain of almost... sorry. Kenapa saya langsung baca passage-nya? I'm so sorry. Kita baca soalnya dulu. Which of the following is not mentioned? Ingat ya, ada kata not mentioned. Kalau ada kata not mentioned begini berarti dia unstated detail. Ya, unstated detail maksudnya dia detail yang ada tapi tidak dibicarakan di dalam reading passage. Oke. Not mentioned ya. Which is not mentioned about the Florida case. Apa yang tidak disebutkan dalam Florida case. Nah, jadi intinya teman-teman, ya yang kita diminta adalah yang not mentioned. Which means that 3 dari jawaban ini adalah dimention di dalam passage. Tapi bukan itu yang diminta. Bukan jawaban yang dimention yang diminta. Tapi yang
jawaban yang tidak dimention yang diminta. Strateginya yang pertama-tama adalah kita cari yang dimension dulu, ya, dimension dulu. Akan tetapi dimension itu bukanlah jawabannya. Oke, kita lihat ya. The Florida case are a chain of island. Oke, are a chain of island. Apakah Florida case are a chain of island? Florida case a beautiful chain of almost 100 coral and limestone island. Ya, ini di mention, berarti bukan ini jawabannya. Oke ya. Sorry. Oke. Kemudian the Florida case contain coral and limestone. Ada ini 1000 coral and limestone island. Oke. Ini juga di mention, berarti bukan ini jawabannya teman-teman. Yang diminta adalah not mention. Ingat, not mention ya. Ingat lagi not mention. Kemudian the Florida case are in the shape of an arc. Adakah an arc? This island from an arc. Ada kata arc. That has first southwest and then west from the main island US Highway 1. Oke. Jadi ini juga masuk teman-teman. Oke. Jadi tetaplah bahwa tentulah bahwa jawabannya adalah D karena A dimension, B dimension, C dimension. Oke, yang not mention adalah bagian D. Kalian tidak perlu lagi membuang-buang waktu untuk mencari karena pastinya ini tidak ada. The Florida case are not all inhabitant. Kalian kalau mau membuang-buang waktu silahkan baca lagi kalimat-kalimat selanjutnya, itu buang-buang waktu ya. Ya. Karena ketiganya ini sudah dimention, which means karena cuma ada 4 pilihan, ketiganya sudah dimention berarti jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke. Nah, nomor 2. Which of the following is not true? Tadi not mention. Beda ya teman-teman. Beda not mention dan not true. Oke, not true itu tidak benar. Berarti not true itu ada maksudnya dia dimension tapi tidak benar ceritanya. Dia kontras ya. Ceritanya kita lihat ya. Which of the following is not true about the US Highway 1? US Highway 1 ini dia. US Highway 1. Kita sudah baca tadi. Oke. It is all known as the Overseas Highway. It is also known as the Overseas Highway. Nama lainnya adalah Overseas Highway. Apakah nama lainnya Overseas Highway? Called the Overseas Highway. Iya. Oke, ini berarti ini benar. Ya. Ini benar. Dan yang diminta adalah bukan yang benar. Not true yang diminta, ingat. Not true. Jangan sampai kalian lupa. Oke. It joins all of the islands in Florida case. Kita simpan itu. It has more than 40 bridges. Dia memiliki lebih dari 40 jembatan. Apakah iya? Yang kita lihat. It is necessary to cross 42 bridges. Over the ocean to cover. Dia lebih dari 40. Tadi bilang 42. Berarti lebih dari 40. Ini juga itu juga true. C juga true. Dan bukan true yang diminta, tapi not true. Jadi sudah 2 yang dieliminasi. Yang A dan yang C. Kemudian yang bagian D, it connects Miami and Key West. Bridges over the ocean to cover 100 miles from Miami. Ada Key West tidak? On the main island to Key West, ya. Miami to Key West. Jadi bagian D juga juga true, which is dia bukan jawabannya. Yang diminta adalah not true. Sudah ada 3, berarti jawabannya adalah B. Kalian tidak perlu pusing-pusing lagi. Jawabannya pasti B, karena 3 sudah true. Yang diminta adalah not true. Seperti itu teman-teman cara menjawab khusus untuk unstated detail. Detail yang tidak ada. It joins all the islands in Florida case. Tidak ada yang disebutkan di sini di Florida case. It joins all the Florida. On the main island to Key West, the farthest island, the highway, and the southern city in the United States. Tidak ada yang mengatakan bahwa tidak benar bahwa dia join islands. Dia cuman menjoin Miami dan Key West, bukan semua island. Cuman Miami dan Key West. Tapi kalau kita mau meluangkan waktu lagi, ini yang benar apa ya? Itu membuang waktu karena 3-nya sudah benar, berarti yang itu sudah tidak benar teman-teman ya. Kita lanjut. Unstated title question. How to identify the unstated title question? How to identify.
Yang pertama, kalau ada kalimat-kalimat yang mengatakan which of the following is not stated. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, which of the following is not mentioned, is not stated. Nah, kalau ada kalimat seperti ini berarti itu pertanyaannya. Oke? Kemudian which of the following is not mentioned. Nah, itu juga. Oke? Which of the following is not discussed. Nah, oke, all of the following are true except. Oke? Kalau ada 4 pertanyaan muncul berarti dia adalah unstated detail. Oke? The answer to the questions are found in order in the passage. Jawabannya tetap juga order dari atas ke bawah. Sudah tahu kan tekniknya kalau dari atas ke bawah? Jangan mencari jawaban di paragraf yang sudah ada jawabannya. Oke? Okay, how to answer the question? Choose a keyword in the question, scan the appropriate place passage for the keyword, read the sentence contain keyword, look the answer definitely true according the passage. Intinya teman-teman, kalau kita mendapat soal yang seperti ini, ya kita cari keywordnya dulu, lalu kemudian yang kedua kita eliminasi jawaban-jawaban yang benar. Jadi ada 4 benar, yang tidak diminta adalah yang tidak benar, not true, not mentioned, not stated. Jadi yang kita cari dulu yang 3 ini, yang di-mention, yang true. Nah, setelah 3 ini sudah kita dapatkan semua, berarti jawaban yang terakhir adalah not mentioned atau not true. Oke? Jelas ya? Jelas, insya Allah. Oke teman-teman, kita masuk di TOEFL exercise 3. Oke, saya stop share dulu bagian ini. Resume recording. Share screen. Share. Wait a minute. MacBook. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Kita mungkin bahas 2 nomor ya. 2 atau 3 nomor. Blood pressure. Oke. Kita lihat ya. Nomor 1. Which of the following Which of the following is not true about systolic blood pressure? Which of the following is not true? Wait a minute, videonya saya lupa. Okay. Which of the following is not true about systolic blood pressure? Oke, ingat ya, not true, which means that ada 3 pilihan yang true. Kita cari yang 3 pilihan yang true itu. Yang pertama, it is taken during the contraction of the heart. Oke, apakah ini masuk? Kita lihat. Blood pressure machine has 2 components, systolic and diastolic. Ingat, yang ditanya adalah systolic, bukan diastolic ya. Systolic pressure is taken when the heart is contracting. Berarti ini sudah benar. Oke ya, ini true yang A. Berarti kita eliminasi yang A. Kemudian yang ke B, it is usually given first in blood pressure reading. Oke, blood pressure reading ada tidak? The pump blood. Oke, ini bicara tentang diastolic. Ini bukan yang diminta. Oke. Nah, kemudian in usual blood pressure reading, ya, the systolic measurement is given first. Oke, ini juga masuk ya. Ini juga true. Bagian B juga true. Berarti tidak masuk, yang diminta adalah not true. Ya. Kemudian nomor 4, a normal systolic measurement is 120 to 140. Oke, lalu kemudian normal blood pressure is a systolic measurement of 120 to 140. Oke, jadi ini juga masuk. Jadi jawabannya adalah D. Tidak usah baca apa jawabannya. Intinya 3-tiganya ini benar, berarti jawabannya adalah D. Oke ya? Jelas ya? Nah, kalau kita mau baca lagi, hypertension exists when the systolic pressure is below 140. Ya, dia bilang systolic pressure between 140 and 160 indicates bloodline hypertension. Kan dia mengatakan di bawah 140, padahal di sini mengatakan di atas 140 sampai 160, ya kan? Tapi ini kan butuh waktu lagi. Intinya kalau kita sudah dapat 3 yang benar, berarti jawaban yang terakhir itu yang salah. Oke ya? Oke, nomor 2. Which of the following is not stated? Ah, ini bukan not true lagi, not stated. Maksudnya not stated, tidak di-mention about diastolic pressure. Oke, yang pertama, it is one of the 2 components of blood pressure measurement. Oke, it is one of the 2 components of blood pressure measurement. Apakah
termasuk ini yang diminta adalah diastolic. The two components of blood pressure measurement. Ya benar. Oke, karena ada dua kan, dibilang ada dua. Satu systolic, satu diastolic. Nah, kemudian it is taken when the heart is resting. Oke, diastolic pressure is taken when the heart is resting. Ini ada resting. Nah, ini juga sudah benar. Berarti bukan ini yang diminta. Yang diminta adalah not stated. Ya. Lalu kemudian yang C, it is slower than systolic pressure. Nah, in the usual between beats, in the usual blood pressure reading, the systolic measurement is given first and is higher of the two. Is higher of the two. Is lower than systolic pressure. Diastolic measurement of 140 is normal. Yang mana benar ini? Berarti yang benar the systolic. Oh, sorry, systolic is lower. It is lower than systolic pressure. Lebih di bawah dari systolic pressure. Sedangkan in usual blood pressure, the systolic measurement is given first and systolic first and higher of. Berarti lower than systolic pressure. Berarti ini juga benar karena systolic itu lebih di atas. Oke, dia mengatakan higher of the two, systolic higher of the two, berarti diastolic di bawah. Oke, diastolic measurement berarti jawabannya adalah juga D, teman-teman, karena tiga-tiganya sudah benar. Oke, teman-teman, sampai di sini ini terakhir ya, apa namanya, sudah selesai untuk meeting hari ini. Meeting buka hari ini malam ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan lewat chat. Kalau yang ditanyakan 1-2 menit, mungkin ada yang tidak jelas. Oke, kalau misalnya Anda ada ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp-nya. Oke, untuk hari ini, I am so thanks for your participation this night. Oke, saya akan simpan saya akan upload nanti videonya khusus untuk teman-teman yang belum sempat ikut live. Oke ya. Thank you very much for your coming. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. See you.